bertemu lagi dengan saya Romla Ulfaika, NDH 31. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume dari kegiatan pembelajaran kami yang bertemakan manajemen ASN. Pembelajaran kali ini disampaikan oleh Bapak Abdi Rahman dan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan yang pertama yaitu terkait resume atau learning journal dari hasil kegiatan pembelajaran kami, dan yang kedua adalah refleksi atau internalisasi tema ini terhadap diri saya, dan yang ketiga adalah bagaimana saya mampu menerapkan atau action plan apa yang dapat saya lakukan terkait materi ini. Baik, yang pertama adalah resume atau rangkuman dari materi ini. Pada pembelajaran kemarin itu disampaikan bahwa definisi atau pengertian dari manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Itu adalah pengertian dari ASN, dan di sini juga dijelaskan bahwa ASN itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil dan yang ketiga adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kita singkat dengan P3K. Baik, yang selanjutnya yaitu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Di sini atau kemarin itu dijelaskan bahwa ada 3 jenis kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang ASN, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi yang kedua yaitu mengenai kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Dan kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Apa itu kompetensi sosial kultural? Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Baik, selanjutnya adalah dikenalkan juga atau dijelaskan juga kemarin itu mengenai manajemen ASN yang terkait dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Jadi sistem merit ini merupakan kebijakan yang mana melihat melihat manajemen ASN tersebut secara fair atau objektif atau adil di sini, tanpa membedakan pernikahan, asal-usul, kemudian ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yang dapat saya sampaikan adalah aturan apa yang mengikat seorang ASN atau pegawai. Ada 2 aturan yang digunakan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Secara umum peraturan ini berisi tentang hak dan juga kewajiban atau tanggung jawab seorang ASN. Misalkan hak cuti, kemudian bagaimana proses pemberhentian seorang ASN, dan juga lain sebagainya mengenai hak dan kewajiban ASN. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah bagaimana saya action plan apa yang dapat saya lakukan terkait dengan materi ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang pegawai ASN, dan karena itu dalam menjalankan pekerjaan saya sehari-hari di Universitas Borneo Tarakan, penting bagi saya untuk menerapkan atau memiliki kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki atau yang wajib dimiliki oleh seorang ASN. Contohnya tadi ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Minimal kita harus memiliki salah satu di antara kompetensi tersebut. Contohnya saja ketika saya misalkan diberikan tanggung jawab sebagai kepala lab, maka penting bagi saya untuk memiliki kompetensi manajerial, di mana di sini saya wajib untuk
mengembangkan kemampuan saya atau memiliki kemampuan atau pengetahuan keterampilan di mana memimpin atau menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku kepala unit organisasi, misalkan di situ sebagai kepala laboratorium. Demikian kesimpulan atau learning journal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan penyampaian dalam resume atau learning journal saya. Terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.